Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi dengan NIM 2248201101. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait nutrasetikal yang berjudul Pengantar, Kerusakan Bahan Pangan dan Cara Pencegahannya. Pendahuluan, yaitu sejarah perkembangan nutrasetikal dimulai ketika pada tahun 1900-an pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Nutrasetikal merupakan senyawa metabolit sekunder atau hasil produk dari tanaman, mikroba, dan hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, bukan hanya sebagai bahan pangan tetapi dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Para peneliti juga menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan. Nutrasetikal di era postgenomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutrasetikal dalam menyebarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan hambatan mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutrasetikal di dalam tubuh. Yang pertama ada variabilitas dosis yang dikonsumsi, yang kedua ada faktor jenis kelamin, yang ketiga juga ada usia lingkungan dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan penting dalam nutrasetikal. Makanan yang mengandung banyak zat dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Yang pertama ada karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah, contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru, hati, dan kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karoten yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alpha-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Yang kedua ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang dapat disintetis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintetis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-koferol. Contoh tanaman yang mengandung likopen yaitu tomat, semangka, pepaya, jeruk bali, dan paprika merah. Yang ketiga ada lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, RA, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Yang keempat ada terapi antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutrasetikal itu, pertama ada produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi secara empiris. Yang ketiga ada kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan kualitas bahan pangan yang menyebabkan penurunan mutu, nilai gizi, dan keamanan pangan akibat dibiarkan di ruangan terbuka atau suhu kamar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah yang pertama ada jenis bahan pangan atau makanan. Pangan segar seperti sayur, buah, dan daging mudah rusak karena kadar airnya tinggi, protein yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua ada pangan kering seperti biji-bijian dan tepung lebih tahan lama tetapi tetap bisa rusak karena serangga, jamur, atau kondisi penyimpanan yang buruk. Kondisi lingkungan mempengaruhi kecepatan kerusakan bahan pangan seperti suhu tinggi mempercepat reaksi kimia, kelembapan tinggi memicu pertumbuhan jamur dan pembusukan, cahaya bisa merusak kandungan gizi seperti vitamin A dan C, oksigen dapat menyebabkan oksidasi lemak atau rasa tengik, dan kerusakan warna. Klasifikasinya ada 3 yaitu bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua ada bahan pangan agak mudah rusak, contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga ada bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Tanda dan penyebab kerusakan. Yang pertama itu ada tekstur, keras menjadi lunak, contoh pisang, wortel lunak menjadi keras, contoh tepung kental menjadi encer, contoh telur dan
produk jeli. Nomor 2, rasa yang menyimpang, contoh sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengi. Yang ketiga, aroma yang menyimpang. Contoh telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Yang keempat, penampakan secara visual. Contoh daging ikan yang berlendir dan adanya jamur pada roti. Penyebabkan kerusakan bahan pangan yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang kedua, ada aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan. Yang ketiga, ada aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat. Kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan itu ada kerusakan mikrobiologis dan biologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan kimia. Pencegahan kerusakan bahan pangan itu ada yang pertama, pengawetan suhu tinggi. Beberapa metode pengawetan dengan suhu tinggi yaitu pasteurisasi, pengalengan, dan pengukusan singkat. Yang kedua, ada pengawetan. Pengawet kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Yang ketiga, ada pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.